Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afni Aprilia dengan NIM akhir 104 dari kelas 7C. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal turunan fungsi menggunakan aplikasi Wolfram Mathematica. Nah, jadi di sini saya mempunyai beberapa soal yang akan kita selesaikan. Jadi pada aplikasi Wolfram Mathematica ini terdapat beberapa fitur yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal matematika. Nah, untuk sekarang saya ingin menggunakan fitur dari Pellets. Kita klik yang Basic Math Assistant. Jadi, fitur ini dapat memudahkan kita untuk menulis soal matematika. Nanti kita akan gunakan untuk pangkat dan pembagiannya. Oke, mungkin langsung aja kita selesaikan soal yang nomor 1, yaitu turunan pertama fungsi fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 12x, x ditambah 2 adalah. Untuk membuat tampilan seperti ini, kita bisa mengklik ALT8 secara berbarengan. Pertama-tama, kita tulis soalnya dulu. Fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 12x dikurang x plus. Oke, untuk menyelesaikan soal turunan fungsi ini, kita bisa menggunakan beberapa cara. Untuk cara yang pertama, saya ingin menggunakan definisi limit. Pertama kita enter, terus kita tulis limit kurung siku fx plus h dikurang fx per h, koma h menuju 0. Nah, selanjutnya langsung saja kita klik Shift Enter. Oke, ini hasilnya. Nah, di soal ini mungkin jawabannya itu lebih sederhana ya. Kita bisa sederhanakan lagi jawabannya dengan menambahkan garis miring 2, selanjutnya klik Expand. Nah, saatnya Shift Enter lagi. Oke, ini ya jawabannya. Nah, mungkin kalau di sini tuh belum berurutan. Jadi kalau jawabannya di sini X pangkat 2-nya itu kan di depan. Kita bisa buat seperti itu juga dengan menambahkan lagi garis miring 2, selanjutnya klik traditional form. Kita enter lagi. Oke, ini jawabannya itu 12x pangkat 2 dikurang 8x dikurang 24. Jawabannya berarti yang A. Nah, ini untuk cara menggunakan definisi limit. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan operator aksen. Pertama, kita copy paste dulu soalnya. Selanjutnya enter. Untuk operator aksen ini, kita bisa ketik F aksen X. Nah, untuk cara operator aksen ini, mungkin caranya lebih sederhana ya. Nah, selanjutnya langsung di Shift Enter. Oke, ini hasilnya. Kita sederhanakan lagi jawabannya dengan menambahkan garis miring 2, selanjutnya klik Expand. Untuk mengurutkan jawabannya, tambahkan garis miring 2, ketik traditional form, dan Shift Enter. Oke, sama ya jawabannya dengan cara yang pertama dan cara yang kedua. Nah, selanjutnya ada lagi caranya, yaitu dengan operator D. Nah, caranya kita copy paste juga soalnya. Enter. Untuk cara yang operator D, kita ketik D besar, kurung siku F, kurung siku lagi, X, koma X. Nah, selanjutnya Shift Enter. Oke. Kita sederhanakan lagi dengan menambahkan garis miring 2, lalu ketik Expand. Shift Enter. Nah, kita urutkan, tambahkan garis miring 2,
lalu traditional form. Selanjutnya shift enter. Oke, jawabannya sama ya. Jadi untuk cara yang pertama, cara yang kedua, dan cara yang ketiga itu jawabannya sama. Berarti kita untuk menyelesaikan turunan fungsi ini bisa menggunakan beberapa cara. Nanti tinggal mungkin dipilih aja yang lebih sederhana yang mana. Oke, itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita coba soal nomor 2. Nah, ini. Kita tandain lagi, kita ketik ALT 8 untuk menandakan bahwa ini soal nomor 2. Nah, kita tulis ulang soalnya. X min 1 pangkat 2 X plus 1. Oke, sekarang saya ingin menggunakan yang F aksen dulu. Nah, F aksen X, selanjutnya shift enter. Oke. Jawabannya di sini belum ada pilihannya ya, berarti kita sederhanakan lagi. Kita tambahkan garis miring 2, lalu ketik expand. Nah, kita urutkan X-nya, X pangkat 2-nya di depan. Kita tambahkan garis miring 2, lalu ketik traditional form. Lalu shift enter. Nah, jawabannya 3X pangkat 2 min 2X min 1. Jadi udah sesuai nih jawabannya sama pilihan ganda ini. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang ingat ya mungkin. Ini adalah limit F X plus H dikurang Fx per H dengan H menuju 0. Shift enter. Lalu ini X pangkat 2-nya masih di belakang, jadi kita belakangin dengan menambahkan garis miring 2, lalu ketik traditional form. Oke, shift enter. Nah, sama ya jawabannya. Sama yang nomor 1. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang langkah-langkah menyelesaikan soal turunan fungsi menggunakan Wolfram Mathematica. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afni Aprilia dengan NIM akhir 104 dari kelas 7C. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal persamaan lingkaran menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini saya mempunyai beberapa soal yang akan diselesaikan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, pada aplikasi GeoGebra ini terdapat beberapa fitur yang dapat kita gunakan. Nah, ini untuk fitur-fiturnya. Banyak ya fitur-fiturnya. Nah, mungkin langsung saja kita selesaikan soal nomor 1. Soalnya yaitu persamaan lingkaran dengan pusat P 3,1 dan menyinggung garis 3X plus 4Y plus 7 sama dengan 0 adalah. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama-tama kita input titik pusat yang diketahuinya. Titik pusatnya yaitu P sama dengan 3,1. Nah, di sini sudah diketahui nih titik P-nya. Oke. Selanjutnya kita input juga garis yang menyinggungnya yaitu 3X plus 4Y plus 7 sama dengan 0. Enter. Nah, di sini juga sudah terlihat garisnya, yaitu garis EQ1. Oke. Kita sudah diketahui titik P-nya dan sudah juga diketahui garis yang menyinggungnya. Nah, selanjutnya kita cari garis yang tegak lurus. Karena
kita akan mencari persamaan lingkarannya. Pertama kita cari dengan memilih tools atau fitur perpendicular line. Yang ini nih, perpendicular line, kita klik. Selanjutnya kita klik garis X1. Dan dilanjut kita klik garis P. Oke, di sini sudah terlihat garis yang saling tegak lurus, yaitu garisnya itu garis F. Garis F-nya min 4x plus 3y sama dengan min 9. Nah, untuk persamaan ini kita bisa ubah juga jadi y sama dengan atau yang seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita buat titik potongnya. Titik potong dari garis X1 yang memotong di garis F. Nah, dengan caranya kita pilih fitur intersect. Nah, selanjutnya kita klik garis X1-nya. Maaf. Kita klik garis X1-nya. Selanjutnya kita klik garis F-nya. Oke, sini sudah diketahui ya titik potongnya itu A. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita langsung cari nih persamaan lingkarannya dengan cara memilih fitur circle with center drop point. Kita klik, kemudian kita klik titik pusatnya yang diketahui, lanjut klik titik A, titik potong. Oke, di sini sudah diketahui persamaan lingkarannya itu C X min 3 pangkat 2 plus Y min 1 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, di sini pilihannya itu yang lebih sederhana. Coba kita klik kanan, persamaannya kita klik kanan, jadi kita pilih yang ini. Nah, ini jawabannya X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 6X min 2Y sama dengan 6. Atau kalau 6-nya ini itu jadi min 6 ya. Oke, itu tadi untuk soal yang nomor 1. Yang selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Nah, untuk menghapus ini, kita bisa klik ini, garis 3 ini. Terus, langsung aja kita pilih new. Jika ingin di-save, pilih save. Jika tidak, kita discard. Oke, sudah. Lanjut ke soal yang nomor 2. Dan di sini soalnya lingkaran yang melalui titik-titik 4,2, 1,3, dan min 3, min 5 berjari-jari. Oke, untuk menyelesaikan soal yang pertama, kita input nih titik-titik yang diketahuinya. Kita misalkan langsung saja mungkin kita ketik 4,2. Nah, di sini 4,2 itu titik A, selanjutnya 1,3. Nah, 1,3 ini titik B, dan min 3, min 5. Nah, untuk min 3, min 5 ini titik C. Nah, mungkin untuk lebih bisa terlihat, kita pilih ini, kita move grafnya. Kalau mau grafnya dipindah-pindah tuh. Oke, cukup. Nah, setelah tadi kita udah input titik-titik yang diketahuinya, selanjutnya kita pilih circle drop 3 point. Sini. Nah, di sini karena yang diketahui itu 3 titik ya, jadi kita pilih yang 3 titik ini. Oke, selanjutnya langsung kita klik titik B, selanjutnya titik C. Nah, di sini sudah terlihat nih lingkarannya. Oke, karena kita mencari jari-jarinya, selanjutnya kita input radius. Nah, di sini radius konik. Nah, untuk koniknya ini kita masukkan persamaan lingkarannya. Tadi apa? Lingkaran C. Oke, enter. Nah, jadi diketahui bahwa jari-jari dari lingkaran ini yaitu 5. Oke. Bisa juga kita rename. Mungkin kan kalau jari-jari itu R ya. Nah,
Jadi jari-jarinya 5. Jadi jawabannya yang D. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang langkah-langkah penyelesaian soal persamaan lingkaran. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.